Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Raja Febrianti dengan NPM 102220011 dari kelas C1 Prodi Akuntansi STI STMB Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu isu ekonomi di Indonesia mengenai harga ayam dan telur yang naik saat Ramadan. Sebagai salah satu tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Ilmu Ekonomi. Tidak hanya memiliki dampak bagi kesehatan, namun juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Menjelang Ramadan dan Lebaran ini, banyak masyarakat yang menaikkan jumlah konsumsi bahan pangan. Ini adalah salah satu hal yang baik untuk meningkatkan perekonomian. Namun, seringkali momen Ramadan dan Lebaran membuat harga bahan pangan menjadi meroket naik. Sebagai contoh, yakni ayam dan telur. Mendag Muhammad Lutfi mengungkapkan harga-harga daging ayam dan telur naik pada Ramadan karena permintaan yang tinggi. Kementerian Perdagangan mencatat rata-rata harga daging ayam sebesar Rp37.000 per kilogram dan telur ayam sebesar Rp26.300 per kilogram pada bulan April 2021. Sedangkan pada H-1 daging ayam mencapai Rp60.000 per ekor. Banyak faktor penyebab meningkatnya harga ayam dan telur. Yang pertama, karena penurunan produktivitas dari ayam akibat penggunaan obat-obat yang dikurangi. Supaya lebih sehat, ayam harusnya diberikan antibiotik. Kedua, faktor cuaca ekstrim di sejumlah wilayah yang menjadi sentra peternakan ayam. Faktor ketiga yaitu penurunan suplai ke pasar-pasar. Yang keempat, ada beberapa pihak yang dengan sengaja menaikkan harga untuk mendapat kepentingan dan keuntungan yang lebih besar. Faktor yang terakhir tentu saja karena adanya pandemi COVID-19. Adanya pembatasan sosial berskala besar memberikan dampak terutama pada peternakan komersial. Dampak ini dapat dilihat pada mobilitas manusia secara umum, termasuk kebutuhan pokok. Distribusi atau transportasi bahan pangan, pakan, harga, dan lain-lain menjadi terganggu. Namun, pada saat awal terjadi pandemi, banyak pekerja yang di-PHK dan para pengusaha yang gulung tikar. Hal ini membuat daya beli ayam dan telur mengalami penurunan sebesar 30-38%. Sedangkan menjelang Ramadan dan Lebaran seperti ini, harga ayam dan telur terus merangkak naik. Tidak hanya pada ayam dan telur saja, salah satu peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEP mengungkapkan sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang Lebaran. Salah satunya yakni memperbaiki sistem manajemen logistik. Di sektor pangan, pemerintah seharusnya memberikan satu manajemen logistik yang bagus. Pemerintah harus memperhitungkan waktu panen. Kalau produksi cukup, demand tetap, harga stabil. Tapi kalau produksi limited, demand naik, harga pasti naik. Selain itu, pemerintah harus menentukan waktu import bahan makanan pokok dengan tepat. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang Lebaran, di mana permintaan yang sangat tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga salah satu isu ekonomi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy everyone.